Neraka Hutamah. Narullahil muqadah. Neraka itu akan mengintai membakar allati tattali'u 'alal afidah. Yang apinya itu sampai membakar ke isi otak. Cara membakarnya di amadim mumaddadah. Dia diikat. Cara nyiksanya itu dilas dari ujung kakinya. Dari jempol terus sampai matang ke dalam, sudah matang baru naik. Setelah naik sampai ke otak, Seakan-akan dikatakan begini, ini isi otak kamu apa sih? Anda yang sering maksiat sampai lalai ibadah. Ya, ini indah di Quran. Lihat kalimatnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Pernah dengar ayat itu? Celaka bagi para sosialita yang senang gosip, suka mengumpat. Tak itu ujungnya untuk perempuan. Perempuan yang senang kumpul-kumpul membicarakan keburukan orang. Ya, ini khusus bagi orang senang gosip, senang mengumpat dan sebagainya. Alladzi jama'a mala wa addadah. Pakai alladzi menunjuk pada laki-laki. Allati perempuan yang suaminya sibuk bekerja, istrinya senang ngerumpi. Istrinya kumpul-kumpul, sibuk begini, cuman bukan sibuk maslahat, bukan kebaikan, tapi sibuk membicarakan keburukan orang. Bahas ini, bahas itu, ini itu, gak ada manfaatnya. Suaminya kerja ini, kerja itu, kerja, tapi cuma ngumpulkan uang aja. Hitung lagi, itu lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira hartanya bisa mengekalkan diri dia. Diajak sholat susah, kan? Diajak ngaji sulit, diajak puasa marah-marah, dengar azan juga marah. Allahu Akbar. Lihat, kalla la yumbadanna fil khutamah. Sampaikan pada orang itu, tempat nerakanya spesial. Neraka Hutamah. Narullahil muqadah. Neraka itu akan mengintai membakar allati tattali'u 'alal afidah. Yang apinya itu sampai membakar ke isi otaknya. Cara membakarnya, saya lompat dulu ke ujung ayatnya. Fi amadim mumaddadah. Dia diikat. Kalau neraka lain, yang biasa itu nggak diikat. Jadi kalau kena api dia lari, cuman kena lagi. Kalau haus dia minum, cuman minumnya nanah dari yang mendidih dan sebagainya. Kalau yang ini diikat, jadi nggak ada peluang lari. Cara nyiksanya, ya itu dilas dari ujung kakinya. Dari jempol terus sampai matang ke dalam, sudah matang baru naik. Setelah naik sampai ke otak. Seakan-akan dikatakan begini, ini isi otak kamu apa sih? Yang lain mikir ibadah, kamu tuh begini lagi, gini lagi, sampai dibakar semuanya. Habis. Jadi kalau Anda punya ingin kesan gosip, bicarakan keburukan orang, lupa ibadah, Anda kerja lagi sampai meninggal, kemudian Anda kerjakan maksiat di situ, nah ini, ingat-ingat, ini resikonya. Untuk yang gosipnya, belum lagi Bu, tambah lagi. Setiap membicarakan keburukan orang, diciptakan langsung dalam wujud manusianya, tapi dalam bentuk bangkai. Nanti setelah itu diminta memakannya, makan. Hati-hati. Ya, mohon izin kenapa saya mengarah ke ibu ke sini? Karena di antara kelemahan perempuan itu diisyaratkan dengan nama Nisa. Apa An-Nisa artinya? Halo? Perempuan. Bukan perempuan. Oh, bukan wanita. Gak usah ngarang. Kalau tidak tahu katakan. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita, bukan Allahu a'lam. An-Nisa itu perempuan. Ingat, kalau perempuan itu punya dua nama. Kalau sendirian disebut mar'ah. Kalau banyak kan disebut nisa. Beda dengan laki-laki Pak. Kalau kita cuma satu akarnya. Ya, satu rajul, banyak rijal. Hurufnya sama. Tapi perempuan hurufnya beda. Ya, mar'ah. Mar'ah kalau sendirian. Mar'ah seakar dengan mir'ah. Punya tiga arti. Satu, yang senang dengan keindahan. Makanya perempuan beda dengan laki-laki. Dari sudut pandang keindahan. Kita berangkat, pakaian lecek sedikit biasa aja. Kelihatan istri, papa, sini. Ganti. Udah, setrika dulu tampil. Makanya kalau papa pulang ke rumah, kurang senang dengan keindahan, walaupun nama istri Anda indah, ada yang kurang tepat dalam dirinya. Cek. Kalau sendirian, tapi hati-hati kalau Anda bertemu dengan teman Anda yang perempuan berubah nama, jadi Nisa. An-Nisa, Nisa itu dari kata nasa, sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Bukan wes-wes bukan. Gemar cerita. Jadi sependiam apapun perempuan kalau sendirian. Kalau ketemu temannya suka cerita. Yang jadi masalah kadang yang diceritakan hal yang seharusnya dijaga. Maka muncullah keterangan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 itu ayat ibu. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya dan jangan membuka aib rumah tangga yang telah Allah jaga. Jadi kalau aib rumah tangga terbuka keluar, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah Anda. Kata Allah, saya sudah jaga, kenapa kamu buka? Saya sudah tutup, kenapa kamu ungkap? Itu poinnya. Nah, kenapa ditekankan pada perempuan? Padahal menjaga aib rumah tangga pun tugas laki-laki. Karena ada sifat Nisa tadi, kecenderungan untuk cerita. Tujuannya memang taklim Pak, kumpul. Begitu taklim ketemu dengan temannya. Jangan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Keluarga? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Ya, saya juga sama ya. Masya Allah. Datang temannya kenapa? Gini, nggak nyangka ya. Nyangka. Komplit. Sudah. Sudah ya? Sudah habis ya?